Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan kali ini kita bakal cerita bagaimana Nabi Muhammad atau Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecilnya, ya tepatnya sih sudah menjadi nabi ya. Di tepatnya di tahun 14 kenabiannya, dia diancam untuk dibunuh dan diancam untuk diasingkan dan lain-lain. Ya, intinya dari peristiwa di Darun Nadwa sampai ke Gua Sore. Kita nggak akan bahas jauh-jauh ke Madinah karena kita bakal singkat aja video ini ya. 4 menitan lah. Oke, jadi kita mulai dengan Darun Nadwa. Apa sih itu Darun Nadwa? Teman-teman pasti penasaran apa itu Darun Nadwa karena tidak mungkin ya kita ingin tahu sesuatu tapi kita nggak paham. Jadi kita bakal bahas Darun Nadwa dulu. Nah, di zaman dulu saat Quraisy dan Arab Jazirah dulu ada yang namanya satu forum yaitu Darun Nadwa. Yang mana di Darun Nadwa inilah dicari dan dibahas suatu perkara yang sangat krusial, yang sangat penting dan harus segera dijalankan. Dan akhirnya yang dibahas di sana adalah Nabi Muhammad SAW karena mereka mulai kesal dan mereka mulai tidak ingin ya pengaruh Nabi Muhammad itu besar di kota Mekah itu sendiri. Nah, gara-gara itu banyak dari pemimpin-pemimpin itu mengusulkan untuk bisa dan mengurung dan lain-lain. Nah, kita akan bakal bahas ya bagaimana usulan-usulan ini. Ada 3 usulan. Yang pertama adalah dikurung. Nah, usulan ini datang dari Abu Al-Aswad yang mana dia seorang pemimpin besar di Quraisy. Nah, usulan dia untuk dikurung ini adalah usulan yang ditolak sama mayoritas di Nadwah. Karena kenapa? Karena kalau misalkan Nabi Muhammad dikurung, mereka teman-teman dan mengikutnya itu pasti bakal marah dong, bakal balas dendam dan bakal melakukan hal-hal untuk menyelamatkan Nabi Muhammad. Jadi pastinya tidak akan efektif. Dan ada pendapat yang kedua adalah dibuang. Ya, kenapa juga ditolak? Karena kalau misalkan Nabi Muhammad Rasulullah kita dibuang ke tempat negeri lain, dia bakal membentuk lagi ya, menyebarkan ajarannya lagi, membuat pasukan ya dan menghancurkan Bani Quraisy. Dan akhirnya pendapat terakhir adalah datang dari keluarganya sendiri yaitu Abu Jahal, yaitu dibunuh. Dan dibunuhnya ini bukan hanya dibunuh ya, tapi setiap orang, setiap dari kabilah suku Quraisy ini itu mendapatkan satu tebasan yang mana ini sangat adil sekali untuk mereka. Dan ya di zaman dulu ada yang namanya pengadilan ya, pengadilan seperti yang sekarang ya, mahkamah dan lain-lain. Nah, jadi di pengadilan Arab itu kalau misalkan ada suatu perkara ya misalkan pembunuhan, kalau lawannya itu adalah besar ya, seperti misalkan ya ada 3 kabilah yang mendukung Rasulullah, sedangkan ada 11 kabilah yang tidak mendukung Rasulullah. Nah, jadi kalau perkara Nabi Muhammad ini dipermasalahkan, pasti persidangan sudah tentu menang yang 11 kabilah ini. Maka dari itu 11 kabilah ini mendapatkan satu kontribusinya untuk memenggal kepala Rasulullah. Nah, akhirnya siang itu penuh rencana. Rasulullah pun mendatangi Abu Bakar sambil menutup kepalanya, sambil menutup badannya agar tidak diketahui orang lain. Tidak biasa Rasulullah mendatangi Abu Bakar, karena kalau Rasulullah sendiri mendatangi Abu Bakar pada siang-siang berarti itu hal yang sangat penting. Akhirnya Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar untuk hijrah. Hijrah ini artinya adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, tapi semuanya itu ditinggalkan. Jadi tidak membawa apa-apa ya. Mungkin yang penting-penting saja ya, tapi meninggalkan keluarga dan tempat asal dari Mekah. Kita tahu ya, Mekah itu adalah negeri yang sangat diberkahi, negeri yang subur ya, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad karena sudah dapat perintah dari Allah melalui Jibrilnya ya untuk berhijrah ke Madinah. Kita lanjut ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di sini juga berkontribusi ternyata. Beliau menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya, dan itu sangatlah berat perjuangannya
karena beliau tahu resiko yang dia terima itu sangat besar sekali, karena semua pemuda dari 11 kabilah ini berkumpul untuk mengepung rumah Rasulullah pada malam-malam, dan penduduk Mekah sudah tahu kebiasaan apa yang dilakukan Rasulullah. Pasti Rasulullah bangun jam segini, akan sholat di Ka'bah dan lain-lain, dan mereka sudah mempersiapkan hal itu semua. Tapi yang mereka tidak ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang Masya Allah kepada Nabi kita, yaitu dia tidak bisa terlihat di orang-orang kafir. Jadi beliau menumpahkan pasir di atas kepala mereka yang lagi menyelinap dan lagi memantau rumah Rasulullah, memata-matai rumah Rasulullah. Sampai suatu ketika di pagi hari mereka menunggu, gimana nih Rasulullah datang enggak? Satu orang bilang, Rasulullah sudah lewat loh dari tadi. Bahkan beliau menumpahkan tanah pasir ke atas kepala kalian. Mereka yang mata-matai tidak percaya dong, karena mana mungkin ya seseorang yang dia cari itu berada di belakang dan mereka tidak menyadari. Tapi itu adalah faktanya. Dan setelah mereka menyadari hal itu, ya mereka kehilangan jejak. Kita kembali ke Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang di perjalanan. Beliau ingin ke Madinah tetapi dengan jalur yang berbeda. Karena kalau mereka memakai jalur yang umum yang biasanya dipakai oleh orang pedagang-pedagang Mekah, maka ada kemungkinan untuk mereka menyegat di sana. Maka dari itu beliau memilih untuk memutar dari Mekah menuju Madinah yang jaraknya sangat jauh dan melewati satu gunung, yaitu Gunung Sur. Abu Bakar dan Rasulullah pun memutuskan untuk beristirahat di Gua Sur ini. Dan perjalanan menuju Gua Sur sangatlah berat, karena perjalanannya medan dari Gua Sur ini sendiri adalah medan yang penuh dengan batu, dan sampai-sampai kaki Nabi Muhammad itu bengkak, dan Abu Bakar pun langsung menggendong Nabi Muhammad. Dan itulah cerita singkat tentang Darun Nadwah ke Gua Sur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.